Saya sungguh bersyukur bisa berjumpa lagi pada kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa lewati masa-masa yang sukar, masa-masa new normal ini, dan ternyata kita mau belajar bagaimana selama kita bergantung sama Tuhan selalu ada jalan. Nah, di tengah-tengah saya sudah hadir keluarga yang berbahagia ini, yaitu keluarga yang muda-muda, generasi muda. Bisa perkenalkan namanya dan juga pekerjaan profesi ada di mana? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Nama saya Regen Silalahi, saya bekerja di perusahaan transportasi. Oke. Nama saya Ana, saya bekerja di Perbankan Nasional. Puji nama Tuhan. Jadi putra-putri? Satu putra. Satu putra. Oke. Dan saat-saat ini baik Regen dan juga Ana memang profesional ya? Iya. Profesional, dan saat-saat ini juga kebetulan sedang mengalami masa-masa work from home. Iya. Oke, alright. Nah, saya yakin juga rekan-rekan di dalam Tuhan yang menyaksikan program ini banyak yang mengalami masa-masa work from home, ataupun banyak yang juga sedang bergumul, Tuhan, tiba-tiba badai ini terjadi dan saya kehilangan pendapatan, apa yang saya harus lakukan? Nah, kalau itu Anda, berarti program ini khusus ditujukan untuk Anda. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lagi bersama keluarga yang luar biasa ini, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan sejenak, saudara. Yaitu di dalam 2 Korintus 4, ayatnya yang ke-8, saya ingin bacakan buat kita sekalian. Dalam segala hal, kami ditindas, kata Paulus, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, ayatnya yang ke-9, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Puji nama Tuhan. Melalui ayat ini saya dapati bahwa Tuhan mengizinkan Paulus mengalami kehidupan-kehidupan yang nggak biasa. Bahkan ditindas, bahkan habis akal, bahkan dianiaya. Dan saya percaya masa-masa new normal seperti ini bukanlah hal barang baru buat kita sekalian. Di Alkitab pun dicatat bagaimana orang-orang kudus Tuhan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karenanya saya berdoa pada saat ini, bagi Anda yang sedang putus asa, ayo tetap bertahan di dalam Tuhan. Bagi Anda yang sudah putus asa, habis akal, tidak tahu apa yang harus dilakukan, karenanya kan ada yang punya istilah sekarang-sekarang ini banyak yang sakit opa, ya kan? Orang putus akal. Iya kan? Atau orang putus asa. Banyak sekali, dan bahkan Departemen Kesehatan Indonesia menyatakan ada sebuah penyakit dalam tanda kutip yang cukup memprihatinkan, sama seperti corona, yaitu masa-masa atau penyakit-penyakit kejiwaan. Banyak yang stres, banyak yang kehilangan pegangan dalam hidup ini. Dan bahkan hari ini saya bincang-bincang dengan satu kawan, ada yang berkata, ada di Amerika anak muda umur 20 tahun bunuh diri oleh karena sahamnya jatuh dan dia kehilangan ratusan ribu dolar, saudara. Nah, karenanya saya menganggap program ini penting sekali supaya kita betul-betul mengerti bahwa masa-masa yang sulit di tengah-tengah masa-masa yang nggak gampang, tapi tetap ada harapan. Itu sebabnya kita akan berbincang-bincang dengan keluarga ini, dan kita akan lebih banyak tahu bagaimana kreativitas yang tinggi justru membuat kita tetap merasa berharga dan tetap bisa melakukan hal-hal yang luar biasa tentunya di dalam Tuhan. Nah, selamat bergabung di dalam program ini dengan Pak Regen dan juga Ibu Ana. Jadi tadi Pak Regen dan juga Ibu Ana sharing bahwa Anda adalah profesional ya, di bidangnya masing-masing. Nah, lalu sebetulnya apa yang pertama kali dirasakan waktu ternyata ada work from home? Ataupun juga ada yang mungkin ketar-ketir, wah ini jangan-jangan ada pengurangan pendapatan. Karena banyak kantor-kantor yang melakukan hal itu. Bahkan juga mengenai THR saat-saat yang lalu ada yang problem, lalu salary juga banyak company-company harus disesuaikan. Yang paling buruk adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, bisa diceritakan sedikit mungkin mulai dari Pak Regen dulu, apa yang sebetulnya terjadi waktu saat-saat itu? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Shalom semuanya, keluarga di sana. Apa yang terjadi, apa yang kami rasakan sama seperti Bapak Ibu jemaat sekalian ya, pastinya
di mana kita juga pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada keraguan akan masa depan kita. Apalagi kita tahu di usia-usia muda gini pasti kan produktivitas itu tinggi ya Pak. Produktivitas tinggi, harapan juga tinggi dengan cara mungkin harus membayar ini itu ya Pak. Kita pasti ada kekhawatiran, mampu nggak ya kita melewati badai ini, mampu nggak ya kita membayar apa yang kita sudah rancang itu. Tapi balik lagi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu Pak, sudah terlebih dahulu membekali kita dengan pengalaman-pengalaman masa lalu ya Pak, sehingga dengan demikian kita yakin dan percaya Tuhan juga pasti akan memegang kita di masa-masa yang akan datang, apapun. Wow, luar biasa. Nah, jadi kalau Pak Regen sendiri ketika menghadapi masa-masa ini, secara spesifiknya dari kantor memang memutuskan work from home begitu. Waktu itu berapa lama? Waktu itu kita work from home dari mulai Maret sampai Mei ya. Maret sampai Mei itu work from home. Hari-hari ini juga masih tetap work from home untuk new normal ini, transisi. Yang dirasakan apa? Yang biasanya tadi di kantor, ya kan tiba-tiba harus di rumah. What should I do? Gitu, mau ngapain? Ya rasanya bagaimana? Rasanya pasti depresi Pak. Kenapa depresi? Yang biasanya kita tuh ibarat kata kalau voltase itu high voltage kan. Nah ini tiba-tiba kita harus middle voltage, low voltage, wah depresi sekali gitu Pak. Nah ketika depresi bisa cerita. Nah biasanya kan juga suami ketika depresi ya ketemu istri, biasanya istri punya semangat yang tinggi nih. Tetapi di tempat pekerjaan juga mengalami hal yang sama Bu Ana. Sama Pak, saya juga pertama kali dikasih info kita harus gantian masuknya, ada jadwalnya. Ada shift ya? Ada shiftnya, 3 hari masuk, 3 hari libur. Pertama kali sih karena saya bekerja dengan target, tentu yang terpikir adalah gimana capai target Tuhan. Jadi di bagian apa? Marketing. Bagian marketing pasti terbiasa dengan target pencapaian dan juga deadline yang sangat ketat. Tiba-tiba ada work from home bagaimana? Mencapai target kan pasti harus kita keluar, ketemu klien, ketemu customer. Ini disuruh dari rumah. Gimana bisa closing ibaratnya gitu kan. Ya pasti pertama-tama stres. Itu nggak saya semua, yang rekan sekerja juga gimana nih, terus juga nggak ada revisi ini target. Target tetap sama. Target sama, tapi cara kerja berbeda kan, kita juga di situ stres. Tapi ternyata ini semua merasakan. Pada akhirnya dia memang ada revisi, tapi juga nggak revisi yang menyenangkan sih. Baik perusahaan secara besar pun juga perusahaan juga kan dalam usaha bertahan. Masa-masa seperti ini kita pun malu sebagai karyawan. Jadi ya yang dirasakan awal-awalnya pasti stres, tapi hari-hari berikutnya ya kita mencoba ingat tadi seperti Regen bilang. Ya kita harus ingat Tuhan pasti akan menopang kita. Nah kita akan belajar bagaimana seorang suami yang depresi ketemu dengan istri yang stres, tetapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang cukup menarik di akhirnya. Nah itu gimana ceritanya nih? Silahkan Regen atau Ana. Iya dia. Kamu dulu. Nah ternyata kebetulan depresi dan stres ketemu begini nih. Gimana? Silakan. Jadi gini, sebelum terjadi pandemi ini, bulan 2 kan sebelum ada pandemi ini, bulan 2 itu saya waktu itu mencoba untuk bereksperimen membuat satu makanan ya Pak, satu makanan serikaya, selai serikaya. Terus habis itu saya udah coba, ternyata rasanya enak, cuman belum ditindaklanjuti. Pas saat ada pandemi ini, ada sedikit banyaknya waktu, ya udah saya coba lagi, saya pasarkan, ternyata ada yang suka. Loh, saya kira biasanya yang jago masak-memasak itu ibu rumah tangga gitu ya. Ternyata di sini yang jago masak-memasak siapa ini? Bapaknya. Wow, ini terobosan. Alright, jadi sediakan waktu di rumah cukup banyak, lalu mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan. Betul. Lalu dicoba. Iya, betul. Nah, marketnya siapa pertama kali? Dibilang enak itu kan harus dari orang lain. Betul. Pertama, kita punya QC, Pak. QC ya istilahnya. Kalau QC kita tuh bukan siapa-siapa, tapi QC kita adalah anak kami.
Tuh, iya. Oke. Anak kami 1,5 tahun itu jadi QC kami, karena anak kami tuh tipe yang pemilih ya makanannya. Ketika dia udah rasa enak, wah ini oke nih, kita pasarin coba nih. Nah, pasar pertama kita adalah rekan-rekan kantornya. Oke. Sebetulnya teman-teman gereja. Iya, teman gereja. Jadi rekan kantor, teman gereja. Kita kasih dulu testernya, Tester. minta masukan, kata mereka enak nih gitu. Ya udah, kita langsung berpikir dalam waktu work from home ini kan banyak waktu luang dan ketemu, kita coba cari desain, packaging, semuanya lah. Semuanya kita coba rangkai. Betul. Oke, jadi memang cukup beruntung punya seseorang yang ahlinya marketing, ya kan, packaging, ya pemasaran, ya kan, promosi, itu semua udah ngalir dengan sendirinya, gitu. Dan sampai sekarang berapa produk yang sekarang diproduksi nih, jenis-jenisnya? Kalau produk yang kita produksi ada 2, Pak. Selai dulu ya. Produk selai itu ada 2, ada selai rasa Srikaya dan original. Terus yang kedua ini selai Srikaya pandan, sama yang original. Dan yang kedua ini kita produksi wajik keren, ketan aren. Oh, wajik keren, ketan aren. Ya. Oke. Nampaknya walaupun produksi dibuat oleh Regen, tetapi jenis-jenisnya yang hafal bagian marketing. Pasti Pak. Betul. Bagian dapur dia. Bagian marketing. Saya. Memang masa-masa emansipasi ya. Yang penting semuanya menikmati. Betul? Nah, jadi sama seperti firman Tuhan tadi katakan, kita ditindas, kita dihempas, kita bahkan kehilangan akal. Tetapi kalau saya perhatikan rekan-rekan di dalam Tuhan, yang menarik adalah selama kita menikmati part kita, selama kita bisa mengekspresikan part kita, maka segalanya akan berjalan dengan baik. Sama seperti Regen, nggak malu-malu masuk ke dunia dapur, ya kan, dan juga melakukan apa yang dia suka. Dan ternyata Ana juga nggak malu-malu memasarkan segala sesuatu apa yang menjadi home production mereka. Nah, jadi ada kesan-kesan lucu atau kesan-kesan menarik apa nih selama memasarkan ataupun memproduksi? Oke, betul Pak, betul sekali. Kesan lucu pasti ada. Kesan lebih kepada kesan dongkol ya. Tapi pertama dongkol, tapi setelah kita pikir-pikir lucu juga ya. Nah, apa itu? Jadi kan saya kan kebagian juga tuh untuk mengantar-ngantar Pak ya. Ngantar-ngantar untuk jarak-jarak dekat. Bahkan pernah ke Bekasi pun saya antar dengan motor kan. Bekasi mana nih? Bekasi Barat. Bekasi Barat ya, jauh ya dari Cibinong ke Bekasi. Saya antar. Terus habis itu karena yang saya antar di komplek besar, saya ditahan ya kan sama security-nya kan. Udah di sini aja. Oh, saya mau antar Pak. Udah nggak apa-apa, di sini aja. Semuanya di sini kok barang-barang ya kan. Nanti tinggal hubungin aja supaya nanti saya antar atau mereka yang datang ke sini. Oh gitu. Iya. Nah, perlakuannya cukup unik. Cukup unik kan. Oh iya. Saya akhirnya bersabar aja. Oh iya, mungkin saya dianggap delivery yang seperti biasa aja. Kayak yang ojek online juga ya. Ya udah, saya berlaku dan berlapang dada lah, sabar lah gitu. Oke. Jadi ternyata yang saya dapati, kita bisa pelajari dari kisah-kisah menarik ini, bahwa bukan hanya kita punya fighting spirit, bukan hanya kita punya hobi yang tersalurkan, tetapi kadang-kadang sebetulnya orang kalau tidak mau melakukan sesuatu lebih berat ternyata menghadapi ego ya. Iya. Betul. Jadi ego kadang-kadang kita kalau di kantor, kita baru di depan parkiran saja security udah bilang siapa. Nah ya kan, pintu kantor sudah dibuka gitu. Bahkan ada tas kantor kita sudah ada yang jinjing. Tapi tiba-tiba menghadapi sebuah dunia yang baru dan juga home production, yang paling susah memang ya menanggalkan ego kita. Betul. Yang ada di kantor, lalu memang harus lakukan produksi seperti ini. Nah, Ana bagaimana? Ada sesuatu yang menarik? Iya, yang lucu juga. Ada juga. Kalau ini biasa saya memasarkan ke teman-teman, tapi juga ada di media sosial. Kali ini saya tidak pasarkan ke satu orang ini, tapi dia sendiri yang komentar karena melihat di postingan media sosial saya, dia ketemu di kantor, dia bilang, berapaan tuh wajiknya? Gitu kan. Kamu bikin sendiri? Oke, saya tanggapin, akhirnya dia order. Tapi setelah dia order, dia pesan, di akhir obrolan dia bilang, kamu kelihatan ya, gitu. Kelihatan apa Pak? Saya tanya Bapak. Kelihatan kurang ya. Oke, kurang ya katanya. Iya, lagi kayak gini jualan. Oh, di situ memang ada, wah
orangnya, oh kelihatan saya kurang nih, jadi mesti jualan supaya boosting ini ekonomi keluarga. Tapi saya pikir kenapa mesti dongkol gitu kan, kenapa mesti marah? Ya mungkin orangnya celetuknya seperti itu, jadi saya untungnya orangnya ya ketawaan aja. Saya bilang, iya Pak, memang kelihatan, nggak usah dibahas. Jadi kalau gitu pesennya tambah dong Pak. Saya jadiin candaan aja untuk orang-orang yang ternyata mau tapi bercandanya nyeleneh gitu lah. Jadi kita juga pelajari satu hal. Kalau kita tahu ya, pepatah bilang begini, bahwa anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan berlalu. Ya, kadang ada memang orang-orang yang apa yang dipikiran langsung aja dibicarakan gitu. Tapi jangan pernah kita merasa bahwa loh kalau begitu saya nggak boleh lakukan ya. Kalau begitu saya jatuh nih ego saya ataupun jati diri saya. No, tapi karena memang ini adalah apa yang memang kita sanggup lakukan dan juga di situ adalah tantangan bagaimana kita bisa berproduksi. Betul. Ya? Nah, jadi sampai angka berapa waktu itu produksi yang ada dari Srikaya dan juga Wajik ya? Oke, Srikaya bagaimana? Kalau Srikaya dari tanggal 23 bulan 4 sampai sekarang tuh di angka 500 ada lah ya. Wow, 500 jar. Startnya dari modal berapa kalau boleh tahu nih? Kalau boleh di-share sama semua teman-teman. Kalau modal kita 170.000 Pak. 170.000. Yes, 170.000. Oke, untuk 170.000 ini lalu bergulung sampai akhirnya 500 Srikaya. Dan 100 Wajik. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, rekan-rekan di dalam Tuhan, sekarang chef atau cook Regen ya sudah siap dengan semua atributnya dan juga Ana juga siap mempresentasikan bagaimana cara marketing. Jadi kita akan lihat bagaimana mereka membuat produk-produk mereka. Gimana Regen? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kita mau ada 2 bahan untuk 2 makanan, tapi kita yang ini aja, yang yang mainnya saja, yang lain-lainnya sudah tercampur. Nah, di sini untuk Srikaya itu kita punya telur yang sudah ada di dalamnya, ada garam maupun vanila. Nah, ini telur. Terus habis itu ada Srikaya itu pasti harus manis dong. Manis ini pakai gulanya gula putih. And then nggak lupa juga Srikaya itu yang paling mendasar juga adalah santan. Nah, dari 3 ini terjadilah Srikaya yang pastinya endulita. Nah, ini santan bisa kental begini diproduksi di apa? Nah, prosesnya? Kalau ini kebetulan kita pakai santan instan. Oh, santan instan? Pak, iya betul. Sudah instan. Seperti ini. Sudah seperti ini, betul. Nah, ini ada santan yang cairnya juga. Ini yang kental, ini yang cair. Ini untuk Srikaya. Bagaimana kalau untuk Wajik kita yang utama adalah tadi ketannya dulu, beras ketannya sama gula aren, makanya disebut Wajik keren. Oh, Wajik. Gula aren. Gula aren, betul Pak Pendeta. Wajik keren. Iya. Terus ada pandan buat apa? Nah, pandan itu akan digunakan untuk Srikaya pun untuk Wajiknya, untuk memberikan efek wangi. Wangi pandan, betul. Oke. Jadi kalau saya lihat semua ini sebetulnya gampang didapat ya? Mudah sekali. Ya, di pasar juga mudah. Tinggal sekarang yang menentukan itu tangannya ya kan? Orang bilang itu tangan dingin. Ya, itu yang membuat semuanya bisa menjadi enak. Betul. Nah, terus sebelum kita ke bagian produksi ya, nah kitchen, bagaimana cara marketingnya juga nih, Ana? Setelah tadi yang enak itu dibuat, kita pikirkan packagingnya supaya menarik juga. Nah, untuk yang slice Srikaya, kita masuk ke dalam toplesnya dalam bentuk ini toples plastik ya. Ini size-nya sekitar 200 mili. 200 mili. Dengan nanti kita kasih label di toplesnya itu sesuai dengan tanggal kita buat, kita tulis di sini dan ada petunjuknya berapa hari tahan dia di luar. Nama itu kan? Dan ini namanya Dapur Dedi. Tadi dan di sini kita tulis di sini slice Srikaya dan ada labelnya homemade karena ini memang kita buat sendiri dan tanpa bahan pengawet, Pak. Jadi berapa hari kalau selai itu? Kalau selai ini di suhu ruangan kita taruh di luar itu sekitar 6 hari. 6 hari ya? Ya. Tapi tetap harus dijaga kondisinya tetap tertutup rapat ya. Kalau di kulkas? Kalau di kulkas dia lebih lama lagi. Di kulkas dia bisa sampai 3 minggu atau 21 hari.
3 minggu 21 hari. Yang penting penyimpanannya itu yang harus diperhatikan. Kita pakai sendoknya yang bersih, kering, dan nanti kita tutup lagi dengan di sini kan ditambahannya, Pak. Oke. Kita tutup lagi biar tetap higienis. Kedap udara. Ya. Itu untuk selai. Nah, kalau untuk yang wajik, kita kasih dalam bentuk ini namanya tin wall kalau di istilah perplastikan. Kita tahu kan kotak mika. Tapi kalau di pedagang bilangnya ini tin wall. Ini ukurannya sekitar 500 ml untuk tin wallnya. Tapi kalau di ketannya sendiri wajiknya beratnya sekitar 550 gram. 550 gram. Ya, betul. Again kita tambahin stiker supaya ada identitasnya bahwa ini wajik dari Dapur Dedi. Berapa lama untuk wajik daya tahan? Nah, kalau daya tahan untuk wajik ini kita paling 2 jam, Pak. 2 jam. Jadi Betul. harus konsumsi dalam 2 jam. Dalam 2 jam dikonsumsi, ditaruh di meja pasti habis. Maksudnya awetnya 2 jam. Awetnya hanya 2 jam. Taruh di meja habis. Hebat. Jadi kalau setelah 2 jam jangan harap bisa dicicip ya. Iya, biasanya sudah habis. Kalau wajik sebetulnya sekitar 2 hari atau 3 hari bisa dicek lagi lah. Karena kan pada dasarnya kayak kita ini kan jajanan pasar ya, kue basah kita beli dari pasar pagi, nyampe rumah pasti langsung dikonsumsi. Sewajarnya seperti itu. Jadi kita karena udah kasih kemasan seperti ini, kita sih bilang cek aja, biasanya sih 3 hari masih oke. Gitu. Di kulkas atau tidak? Di suhu ruangan aja. Kalau di kulkas dia akan mengeras. Oke, jadi wajik jangan dimasukkan ke kulkas tapi langsung konsumsi. Iya, taruh di meja deh Pak, pasti cuma 2 jam. Terus tadi bicara mengenai marketing, terus scoop pengiriman nih bagaimana, bisa cerita? Scoop pengiriman berapa jauh? Berapa jauh? Jabodetabek sih Pak. Udah ada teman-teman kita dari Jakarta ada, Bekasi, Tangerang. Kita yang jauh pasti pakai ekspedisi yang same day. Pagi kirim, nyampe di rumah mungkin maghrib ataupun agak malam dikit jam 7 dan nyampe rumah yang pesen. Gitu. Oke, wow, luar biasa. Loh, jadi rekan-rekan di dalam Tuhan, banyak hal yang bisa kita lakukan loh, dan hal-hal yang praktis, dan juga sekarang udah zaman modern ya. Untuk delivery juga nggak perlu terlalu pusing. Sehingga apa yang menjadi kreasi Anda bisa langsung dinikmati sama konsumen-konsumen Anda, dan tentunya yang tadi kita catat adalah jangan malu gitu loh. Jangan malu melakukan sesuatu yang baru, dan jangan malu menjalaninya. Apapun yang kita lakukan di dalam profesi kita, tetapi waktu bicara mengenai produksi, kita langsung lakukan dengan lapang dada. Dan tentunya hasilnya Tuhan sendirilah yang menentukan, dan pasti ada berkat yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, karena kita sudah lihat semua ingredients-nya dan juga cara marketing, belum klop kalau kita tidak lihat cara pembuatannya sedikit, boleh Regan ya? Boleh, siap. Karena lihat kokinya aja ya, wah ini kayaknya pasti tangan dingin nih. Yang dibikin pasti jadinya enak. Oke, kalau gitu kita segera ke bagian kitchen. Kita lihat produksi. Yuk. Wow, luar biasa. Hari ini kita mau lihat bagaimana proses pembuatan srikaya ya? Iya, betul. Oke, srikaya made by Chef Regan. Silakan. Siap. Oke, pertama kali kita mau mengkaramelisasikan, gula sampai karamel. Oke, ini contohnya gula sudah mengkaramel, lalu kita tuangkan. Apinya nggak boleh besar-besar ya? Iya, api nggak boleh besar-besar, betul Pak. Nanti gosong. Betul. Baru kita tuangkan simsalabim, pasti dia. Wow. Oke. Ini yang dituang apa nih? Yang dituang ini santan, tapi santan yang cair, tidak kental. Santan cair. Iya, betul. Kalau nanti santan kentalnya buat kapan? Santan kentalnya habis ini. Oh, habis itu. Habis ini, betul. Oke. Nah, ini juga kita masukin juga pandannya sekarang untuk bikin harum. Bikin harum. Betul. Jadi kayaknya kolak juga bikinnya kayak gini juga nih. Awalnya kolak juga bikinnya seperti ini. Oke. Nah, supaya rekan-rekan di rumah bisa lihat lebih jelas, bisa diarahkan ke kamera sedikit, Regan. Nah, kayak begini. Jadi modelnya begini nih, teman-teman semua. Oke, cara bikin srikaya.
ada yang bingung loh, srikaya itu buah atau apa sih, atau bukan sih, gimana sih? Nah, sama seperti saya awal-awal, saya kira srikaya itu terbuat dari selai srikaya terbuat dari srikaya ya, buah. Ternyata bukan loh, srikaya itu ternyata coconut selai coconut. Selai coconut. Iya, jadi coconut egg gitu. Coconut sama telur. Oh. Gitu. Oke, buahnya kemana? Buahnya enggak ada ternyata. Sama seperti ini juga, Pak. Bika Ambon. Aha. Orang pasti akan berpersepsi dari Ambon, ternyata dari Medan. Itu orang Ambon lagi main ke Medan. Iya, Di sana dia bikin-bikin, Iya. jadilah orang Medan. Bikin Bika Ambon. Oke. Bapak sendiri suka selai srikaya, Pak? Saya sendiri waktu dari kecil selalu mami saya itu buat selainya selai srikaya. Oh. Jadi dari selai coklat, keju, jeruk, strawberry, yang paling saya suka selai srikaya. Selai srikaya. Promosi sedikit supaya dapat 1 pak. Yes. Mantap. Nah, saat ini ternyata Chef Regan sudah terus produksi makanannya. Betul. Jadi tadi apa saja yang sudah dimasukkan? Yang sudah dimasukkan itu santan, gula, terus habis itu daun pandan. Daun pandan. Terus habis itu air juga. Oke, Iya, alright. itu. Oke, jadi prosesnya setelah ini apa? Setelah ini kita ini kan ini Pak cair ya, terlalu cair gitu. Nanti kita akan nambahin tepung maizena. Nah, tepung maizena nanti untuk memperkental dari selai ini. Habis itu udah, cuman kita tunggu dia sampai tanak, selesai produksi. Oke. Oh, haleluya, rekan-rekan di dalam Tuhan. Tadi kita sudah lihat bagaimana kisah di balik semua produk ini, dan juga kita sudah main ke dapur melihat bagaimana proses pembuatannya. Dan seperti tadi Regan juga sharing kepada kita bahwa ternyata ada 3 jenis orang yang akan bisa melewati masa new normal. Yang pertama adalah orang-orang yang ternyata tidak tahan menghadapi semua masalah-masalah yang muncul. Tapi yang kedua adalah orang-orang yang melewati masa new normal hanya demikian biasa-biasa saja. Nah, tapi yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang justru berkarya di masa-masa new normal. Inilah contohnya, ya. Nah, karenanya ini masa-masa yang paling penting, yaitu kita akan coba hasil kreasi Chef Regan. Nah, ayo dong Pak, dicoba. Kita coba ya. Alright, ini srikaya yang baru dibuat tadi. Iya, ini masih hangat. Dan masih hangat. Kita akan coba pakai roti tawar. Jadi selai ini ternyata bisa dipakai dioleskan ke roti, tapi juga ternyata pakai pisang molen juga ya. Cocok juga, dicocol nanti pakai pisang molen. Oke, saya coba dulu yang roti. Gimana Pak? Saya ambil ya nih. Gimana Pak rasanya Pak? Manisnya. Kesan saya adalah ingat seperti di kampung. Berarti udah sesuai dengan slogan kita Pak. Oh, gimana tuh? Slogan kita memang di sini tulisannya adalah rasanya ngangenin. Jadi ingat tempo dulu ya Pak. Ini dicoba Pak. Pakai. Jadi ingat tempo dulu, oke? Betul. Pakai pisang molen, kita bisa pakai selainya sebagai cocolan. Oke. Jadi di pisang molen dicocol ke selai srikaya yang original. Kita coba. Nah, kita efeknya kira-kira gimana nih kita? Nah, semua yang nonton ini bagian saya dulu ya. Nanti kalau kesempatan lain, nah kita akan berikan informasi di bawah ini. Iya. Cara pesennya gampang banget Pak. Nah, coba. Gimana cara pesannya? Cara pesennya kalian yang punya Instagram tinggal cek aja di @dapoer_daddy. Ejaannya lama dapoer, dapur. Itu aja cukup DM ke dapur Daddy. Dapur_daddy. Nanti kita akan balas komennya. Tanya Bapak dong gimana kesannya kok? Gimana Pak tekstur? Mantap sekali, manisnya pas, juga lembut, nggak ada kalau orang bilang gerembal gitu, nggak ada, tapi lembut dan enak. Oke. Jadi setiap rekan-rekan di dalam Tuhan, selain kita juga mendapatkan ide-ide yang kreatif, kalau ada yang ingin mencoba dan juga ingin mencicipi, nanti
Silahkan lihat informasi di bawah ini ya. Dan silahkan langsung berhubungan dengan owner dari Dapur Dedi. Oke. Kalau demikian, inilah puncak dari pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur bagaimana Tuhan berikan ide kreatif, Tuhan berikan kemampuan, dan kami percaya seperti Regan dan Ana, Tuhan juga memberikan kreativitas yang tinggi bagi setiap anak-anak Tuhan menghadapi masa-masa new normal. Dan justru di masa-masa new normal ini kami boleh melihat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami, dan kami sanggup melewati masa-masa ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat berjumpa lagi di program-program yang lain, dan saat ini kita akan berpisah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye semuanya. God bless. God bless.